Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nuwasil qira'atana ala kitab syarah lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabili rasyad yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Lanjut lagi, siapa yang baca? Tafadhal. Ayo cepat. الاستواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قبض الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. رواه البخاري. Baik. Kita lanjutkan sifat yang ke-13 yang disebutkan oleh Musannif di sini rahimahullahu taala tentang sifat istiwanya Allah Azza wa Jalla. Sifat yang ke-13 adalah al-istiwa 'alal arsy. Istiwanya Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya itu termasuk sifat yang tetap bagi Allah dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' salaf. Ya, bahkan para ulama itu sangat keras, anak katakan ya kemarin, di dalam perkara ini. Dalam perkara istiwanya Allah Azza wa Jalla atau tingginya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, dalilnya adalah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, yang Maha Penyayang di atas arsy beristiwa. 6. Allah Azza wa Jalla menyebutkan istiwanya di atas arsy-Nya itu di dalam 7 tempat dari Al-Qur'anul Karim. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Azza wa Jalla menyebutkan 7 tempat bahwasanya Allah beristiwa. Ya, makanya sangat aneh sebagian orang yang dia tidak mau menetapkan istiwa bagi Allah Azza wa Jalla, karena sebenarnya istiwa perkara yang sangat jelas. Ya, perkara yang sangat jelas, makanya disebutkan banyak tempat. Kemudian dikatakan di sini oleh Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla lamma qadal khalaq, ya, ketika telah membuat qada al-khalaq, sebuah ketetapan bagi para makhluknya, kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah Azza wa Jalla menulis di sisinya. Ya, menulis apa? Ya, menulis sebuah kitab sebelum diciptakannya para makhluk. Di sisinya fawqa arsyihi, dia di atas arsy-Nya. Apa yang Allah Azza wa Jalla katakan? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Mana dalilnya? Iya, Allah Azza wa Jalla fawqa arsyihi, di atas arsy-Nya. Ini kita tadi baru bicara tentang Al-Qur'an, belum bicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Allah berada di atas arsy. Ini hadis riwayat Bukhari, ya, menunjukkan apa? Sahihnya hadis tersebut. Lanjut. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: إن بعد ما بين سماء وسماء إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة إلى أن قال في العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى السماء ثم الله تعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وفي علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود. Baik. Dan Nabi SAW juga telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya,
Inna bu'da ma baina sama ila sama imma wahida aw itsnan aw itsnatan aw thalath wa sab'un sanah. Sesungguhnya ya jarak antara langit satu dengan langit yang lainnya, ya antara langit satu dengan yang langit yang lain apa? Imma bisa berjarak satu, dua atau tiga. Artinya apa? 71, 72 atau 73 tahun lamanya. Ini perawinya apa? Ragu. Perawi ragu di dalam meriwayatkan hadis ini. Jadi antara satu langit dengan langit yang lainnya itu kurang lebih jauhnya seperti perjalanan selama 70 sekian tahun. Sampai ya dikatakan di sini fil arsy, ila an qala fil arsy, ya sampai arsy. Nah, baina asfalihi wa alahu mithlu ma baina sama ila sama. Nah, antara bagian bawahnya dengan bagian atasnya, nah seperti jarak antara langit satu dengan langit yang lainnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berada apa? Di atas arsy tersebut. Tapi hadis ini ikhwan dhaif. Ini hadis yang dhaif. Akan tetapi sebagaimana yang kita katakan, kita di sini itu ingin menetapkan tingginya Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya, atau istiwanya Allah berada di atas arsy. Kita katakan walaupun dalilnya dhaif, tapi madlulnya tidak dhaif. Kemarin kita sebutkan intifa'ud dalil la yalzam minhu intifa'ul madlul. Ini hadis juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga di dalam terdapat illah yang telah dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ala kullin, ya, as-sahih wallahu a'lam, hadisnya dhaif sebagaimana yang ya dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun kalau mau antum paham terhadap illatul hadisnya, baca di ta'liq ana ini ada. Lanjut. Istiwa illah على أرشه فيجب نبذ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. طيب. Para ulama salaf berijma, ya bersepakat di atas apa? Di atas menetapkannya sifat istiwa bagi Allah Azza wa Jalla. Apa sih mana istiwa? Nanti kita akan jelaskan, ya. Istiwa di atas arsy-Nya. Dan berarti bagi kita wajib juga untuk menetapkannya sebagaimana yang telah ditetapkan para ulama salaf, tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Berkata Ibnu Taimiyah, tambahan di sini, al-istiwa madhkurun fi kulli kutubir rusul wa ja'a bihi kullu rasul. Istiwa itu adalah sifat yang disebutkan pada seluruh kitabnya para rasul, dan setiap rasul itu membawa ajaran bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu beristiwa di mana? Di atas arsy, ya. Di atas langit. Bahkan ini di antara yang dapat kita lihat daripada dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun, ya, ya Haman ubnu li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhibun. Wahai Haman, bangunkanlah saya istana yang menjulang tinggi ke langit. Ya. Supaya saya bisa tembus ke atas, ya, tembus langit. Dan saya ingin melihat Tuhannya Musa. Yang dikatakan Musa katanya berada di atas langit. Syuf, ya. Barakallahu fiik. Kemudian tambahan faedah ikhwani fillah, apa sih bedanya istiwa sama ulu? Mal farq bainal istiwa wa al-ulu? Lihat di sini, ya. Sebelum kita lanjut, kita sebutkan aja dulu apa makna istiwa. Ayo, ala wartafa. Kata para ulama, istawa bermakna ala wartafa, tinggi di atas. Terus sekarang
Soal, mal farq baina al-istiwa wa baina al-ulu? Ma'anna al-istiwa huwa al-ulu. Sah wala la? Baik. Perbedaan antara istiwa dan ulu. Dikatakan di sini, ana bacakan dulu faedahnya ikhwan ya. Min babil faedah wa adillatul istiwa taqtarinu bi adillatil ulu. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang istiwanya Allah Azza wa Jalla itu biasanya digandingkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat tingginya Allah Azza wa Jalla. Li'anna fiha itsbata uluwin khasin. Karena di dalamnya terdapat penetapan di dalam dalil istiwa itu terdapat penetapan tingginya yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Naam. Wa isbat uluwin khasin yastalzimu isbat uluwin amin. Dan menetapkan sifat tinggi yang khusus bagi Allah itu mengharuskan menetapkan juga sifat yang sifat tinggi yang umum bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi menetapkan sifat tinggi yang khusus bagi Allah mengharuskan penetapan terhadap sifat tinggi yang umum bagi Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Istiwa, na'am barakallahu fikum, ini termasuk sifat uluun khasun. Itu pertama ya. Perbedaan pertama, sifat istiwa itu istiwanya termasuk sifat uluun khas. Ulu tinggi yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau ala wartafa itu ala al-ali al-ulu sifatnya apa? Uluun amun. Ulu tinggi yang umum. Khas. Nah, fal-ulu uluwan, karena ulu itu terbagi dua. Uluwan khasun 'alal arsy makhudun min qaulihi ta'ala. Ya, tinggi yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla, spesifik disebutkan di atas arsy-Nya. Ketika kita menetapkan Allah berada di arsy, berarti secara nggak langsung kita juga menetapkan Allah berada di atas, tinggi. Nah, ini diambil dari firman Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dari mana sisi pendalilannya bahwasanya ini uluun khasun? Dari sisi taqdimu muta'alliqal fi'il. Dikedepankannya apa? Muta'alliq al-fi'il. Lihat, taqdim muta'alliq al-fi'il. Antum lihat di situ? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ala ini jar majrur harus memiliki muta'allaq. Fal jarul majrur muta'alliqan bil muta'allaq. Paham ya? Jar majrur adalah ya suatu kata yang memiliki kaitan dengan kata yang dia kaiti. Sekarang mana muta'allaqnya? Alal arsy istawa. Ya. Dia muta'alliqnya dikedepankan di atas muta'allaq, maka kata para ulama memberikan faedah al-qasr wa al-hasr. Sebagaimana yang ma'ruf ya. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-qasr wal hasr. Mengedepankan yang haknya diakhirkan memberikan faedah al-qasr wal hasr, pembatasan. Sekarang muta'alliq itu haknya di mana? Iya, setelah muta'allaq. Sebagaimana dhahabtu ilal masjid wa la naqulu ilal masjid dhahabtu. Paham ya? Istawa 'alal arsy. Jalastu 'alal kursi. Enggak kita katakan al kursi jalastu. Paham? Itu namanya na'am taqdim haqq wa ta'khir fi al-hasr. Berarti faedahnya apa? Wa huwa itsbatul hukmil madhkur wa nafyihi amma siwah atau amma adah. Menetapkan hukum yang disebutkan yaitu hanya beristiwa di atas arsy. Hanya beristiwa di atas apa? Arsy, dan menafikan yang selain daripada di atas arsy. Jadi paham ya? Nah. Kalau seandainya dikatakan
Ya, Ar-Rahman istawa al-arsy tidak memberikan faedah ikhtisas. Mungkin ntar bisa istiwa di mana, istiwa di sini, istiwa di situ, paham ya? Jadi itu titik atau apa ya namanya tuh sisi ya, sisi kekhususannya bagi Allah Azza wa Jalla dari sifat tingginya Allah. Itu adalah sifat istiwa. Jadi lebih spesifik. Jadi di atas apa? Ars. Karena Allah Azza wa Jalla harusnya beristiwa di atas ars. Adapun ulu ya, itu uluun amun ala jami'i khuluqi. Afwan salah bacana. Ala jami'i khulqi. Ya, tinggi yang umum di atas seluruh para makhluknya. Ar-Rahman ala birahmatihi ala jami'i khalqi. Allah Azza wa Jalla tinggi ya dengan rahmatnya di atas seluruh makhluk. Paham ya? Dan ini umum. Ya bukan cuma di atas arsy, tapi di atas para makhluknya. Tingginya Allah Azza wa Jalla. Wa huwa qahirun fawqa ibadih. Ya, Allah Azza wa Jalla yang maha mengalahkan. Dan Allah berada di atas seluruh hambanya. Ya, bukan cuma disebutkan di atas arsy, tapi apa? Di atas hambanya. Mencangkup seluruhnya. Ini namanya uluun amun. Bisa dipahami? Uluun khasun alal arsy. Paham ya? Uluun amun ala jami'i al-khalaq ya. Tinggi yang khusus itu spesifik berada di atas arsy. Kalau tinggi yang umum itu berada di atas seluruh makhluknya. Fama min makhlukin illa waqad 'ala Allahu 'alaihi bi rahmatihi. Maka tidaklah ada dari makhluk melainkan Allah Azza wa Jalla berada di atasnya dengan rahmatnya Allah yang ada. Paham? Hakadha ikhwani fillah azzakumullah jami'in. Ini faedah yang pertama. Lanjut. Baik. Istiwa adalah istiwa hakiki, maknanya ulu wal istiqrar, di atas bentuk atau sisi yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Istiqrar ini ikhwani fillah, sebenarnya para ulama itu berselisih di dalam menetapkan apakah al-ulu atau al-istiwa dimana istiqrar atau istiwa hanya kita tetapkan ulu wartafa ya, uluun wartifa'un. Nah nanti kita akan jelaskan insyaallah, nabawakan sedikit. Lanjut. Wa nazidu Taib. Lanjut lagi. Yalzamu annahu yalzamu alaihi lawazim baqilatun mithlu anna al-'arsha lam yakun mulkan lillahi thumma istawla alaihi ba'da. Baik. Ahlu ta'til menafsirkan istiwa menjadi istila, mana istila? Menguasai. Ini makna yang batil, ya. Ini ahlu ta'til dari kalangan mu'attilah, ya, Asy'ariyah dan yang semisalnya. Atau nanti Asy'ariyah sebenarnya ada sebagian menetapkan tapi beda maknanya. Dari Jahmiyah, dari Mu'tazilah, dari Abdus Somad, ya, dari Adi Hidayat, mereka ya maknai istiwa menjadi istila, istawa, istaula. Dan kita bantah mereka dengan kaidah yang telah berlalu pada kaidah yang keempat. Apa itu? Kita ulang. Tidak sesuai dengan cara para salaf, menyelisihi nas yang zahir. Kemudian tidak ada dalil yang menunjukkan istawa mana istaula, tidak ada satupun. Kalau emang istawa mana istaula, kenapa tidak ada satu tempat Allah katakan istaula? Paham ya? Di 7 tempat Allah mengatakan istawa, istawa, istawa. Kenapa satu aja yang dikatakan istaula? Karena emang udah ma'ruf, ya. Karena emang ada dalil, bukan dalil ya.
Nah, kita tambah bantahan yang keempat, ini kan 3 baru ya. Keempat apa? Bahwasanya tidak dikenal di dalam bahasa Arab istawa mana istaula. Makanya tidak ada ceritanya. Tinggi dengan menguasai itu beda. Paham ya? Nah, kalau tinggi dia menguasai nggak? Udah pasti menguasai nggak? Hah? Enggak juga. Tapi kalau menguasai udah pasti tinggi. Ya, tapi ini kan kias ya. Nggak bisa. Mereka itu berdalil dengan perkataan sebagian ahli lugah yang mengatakan qad istawla, lupa ana bagaimana bahasanya, intinya sungguh telah menguasai ya fulan negeri ini atau daerah ini, lupa ana, Allahu musta'an. Kemudian kita tambah dengan bentuk yang kelima bahwasanya ketika kita maknai istawa jadi istaula itu memberikan kelaziman yang batin. Seperti contohnya apa? Berarti arsy dulu belum apa? Belum dimiliki atau belum dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu baru Allah kuasai. Jadi kalau istawa maknanya istaula, sekarang istawa ini sifat fi'liyah atau dzatiyah? Nah, ini diantara bedanya juga, Anda lupa nyebutkan atau. Di antara beda istawa dengan ulu sifat fi'liyah, istawa sifat terbalik, Tuan. Antum benerin dong, jangan antum ikutin yang salah. Ya Allah. Ulu sifat dzatiyah. Maksudnya apa? Dari dulu Allah Azza wa Jalla memang sudah disifati dengan sifat ulu, tinggi, berada tinggi di atas. Paham ya? Dan mungkin Allah rendah. Dari dulu. Adapun istiwa ini sifat apa? Fi'liyah. Perbuatan, ya. Dan lam yakun qablu, Allah sebelumnya belum istiwa. Nah, ya. Jadi kapan Allah istiwa ya kawan? Setelah menciptakan arsy. Setelah menciptakan apa? Arsy. Sekarang kita katakan kalau Allah Azza wa Jalla menguasai arsy, berarti sebelumnya Allah tidak menguasainya. Akan tetapi apa? Ini makna batil. Yang benar apa? Allah Azza wa Jalla menguasai apa? Menguasai seluruh yang ada. Menguasai seluruh yang ada. Tapi kalau kita katakan Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy, kita jawaban apa? Betul. Atau kita katakan demikian ikhwan. Sekarang dikatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Berarti di sini memberikan sifat atau faedah khusus bagi maknanya. Berarti yang Maha Penyayang itu hanya menguasai arsy. Paham? Ini kita bantah mereka. Yang Maha Penyayang hanya menguasai apa? Arsy. Al-arsy istaula, di atas arsy menguasai. Berarti hanya menguasai apa? Di atas. Karena ini kan takdim muta'alliq. Sah wala la? Nah. Sekarang Allah menguasai arsy doang atau yang lainnya? Seluruhnya. Nah. Seluruhnya. Kalau ditanya, ya kalau kita katakan Allah Azza wa Jalla, berarti kalau kita maknai istiwa, cuma istiwa di atas arsy, benar enggak? Terus di mana lagi? Allah istiwa di atas musola berarti. Ya. Kita katakan apa? Betul. Ya. Kalau dibalik, ya toib kalau umpamanya kita katakan kalau antum katakan istawa mana istaula, kita katakan ini adalah memberikan faedah khusus. Ya. Berarti Allah menguasai apa? Arsy saja. Ya, menguasai hanya di atas arsy saja. Kenapa? Karena bentuknya merupakan takdim muta'alliq sebagaimana tadi kita katakan. Sah wala la? Karena dalilnya enggak dikatakan Ar-Rahman istaula al-arsy. Tapi Ar-Rahman 'alal arsy istaula. Maknanya batil enggak kalau kayak gini? Batil. Ini makna batil, akhi. Tapi kalau kita katakan Ar-Rahman
hanya beristiwa di atas ars. Batil atau enggak? Enggak batil karena memang Allah Azza wa Jalla betul hanya istiwa di atas ars. Paham? Nah. Udah dibaca lagi belum? Tafadhal baca lagi. لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى والكرسي مملك قدميه لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي مملك قدميه والعرش لا يقدر أحد قدره. قال الحاكم في مستدركه بمستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجوها. طيب. Nah, walam yukhrijahu. Barakallahu fikum. Sekarang ikhwani fillah azakumullah jami'an. Sebentar ya. Syuaya. Apa artinya arsy? Secara bahasa as-sarirul khas bil mulk. Singgasana ya, yang khusus bagi raja. Dipan, singgasana khusus bagi. Ini secara bahasa ikhwan ya. Nah. Dan kita tidak bisa ya mengatakan arsy Allah Azza wa Jalla itu singgasananya Allah. Allah itu bersemayam di atasnya. Ini nggak cocok makna semayam bagi Allah Azza wa Jalla. Kita baca secara syariat ya, syar'an arsy itu adalah arsyul azim. Arsy yang agung. Ya boleh kita katakan singgasana ya, tapi yang nggak boleh kita katakan bersemayamnya. Paham ya? Nggak boleh kita manai istiwa dengan mana apa? Bersemayam. Tapi istiwa mananya apa? Tinggi di atas. Baik. Kita ulang barakallahu fikum. Secara syariat al-azim, al-arsyul azim, arsy yang agung yang Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas. Dan dia adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan yang paling besar. Paham? Siapa makhluk Allah yang paling tinggi besar? Arsy. Kan arsy itu kan nampung Allah. Ya berarti harusnya lebih besar dong daripada Allah gitu. Tempat Allah kan besar gitu kan. Allah besar. Nah, ini lawazim batil. Allah sifati bahwasanya arsy itu adalah azim, karim, majid, ajib. Adapun kursi itu bukan arsy. Paham ya? Kursinya Allah bukan arsy-nya Allah. Allah berfirman dalam surat dalam ayat apa? Asal Al-Baqarah ayat kursi. Ya ayat kursi kan? Gimana di dalamnya? Wasi'a kursiyyu samawati, kursinya Allah Azza wa Jalla seluas langit dan bumi. Langit bumi luas enggak? Luas. Ya. Kebayang enggak? Kursinya Allah itu barakallahu fikum seluas langit dan bumi. Berarti arsy lebih besar daripada kursinya Allah Azza wa Jalla. Nah, nanti kita akan jelaskan insyaallah pada kitab yang berikutnya ya, lebih detail lagi insyaallah. Bismillah. Dan arsy-nya Allah Azza wa Jalla itu adalah apa namanya? Sesuatu yang Allah beristiwa di atasnya. Adapun kursi, itu adalah tempat dua kakinya Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah punya apa? Dua kaki. Allah punya dua kaki, tempatnya di mana? Di kursi. Kursinya Allah sebesar mana? Langit dan bumi. Ya. Allahu Akbar.
Ini akal kita nggak sanggup untuk ya memikirkannya, untuk kita berimajinasi tentangnya, gitu ya. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makanya lawazim batil kita singkirkan dulu. Dan kita dalam perkara ini jangan mentasbih. Allah punya kaki di kursi. Kursinya kaifiatnya tahu gimana, kakinya nggak tahu gimana. Paham ya? Nah, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-kursi maudhi'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat dua kakinya Allah Azza wa Jalla, dan arsy tidak ada satupun yang bisa mentakdirkan kadarnya arsy itu semana. Ya karena kalau kursi aja seluas langit dan bumi itu masih kakinya Allah. Tadi dikatakan arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Ya. Ajib. Ajib Allah. Nanti kita akan melihat Allah Azza wa Jalla ya di surga insyaallah. Itu kata para ulama kelezatan yang paling lezat ya, selain daripada nikmat surga, yang paling lezat adalah apa? Bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Terkalahkan semua kenikmatan dengan melihat Rabbul Alamin. Makanya dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idin nadirah. Hari itu wajah-wajah mereka berseri. Kenapa berseri? Ila rabbiha nazirah. Karena mereka lihat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat yang paling besar. Ya, yang di nanti-nanti. Paham ya Pak ya? Nah. Faedah tambahan. Ini riwayat Hakim dalam Mustadraknya, dikatakan Hakim ini sahih di atas syarat Bukhari Muslim. Bukhari Muslim sudah mengeluarkan. Allahu alam. Betul atau tidak? Ala syartil Bukhari wa Muslim. Ala kulin ini hadisnya sahih. Ya, ala kulin hadisnya apa? Sahih. Faedah ikhwan, istiwa ketika dia muta'addi dengan ala, maka maknanya apa? Al-ulu. Dan inilah yang ma'ruf inda jumhuri salaf, menurut jumhur para ulama salaf. Berarti ketika Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, maksudnya ya, ala wartafa alaihi. Ala alaihi. Ala alaihi. Alanya di sini fi'il ya, bukannya huruf jar. Ala lurus la'nya. Alaihi baru huruf jar, jar majrur. Tinggi di atas arsy. Berkata Bukhari dan Ishaq bin Rahuwayh, sami'tu ghaira wahid minal mufassirin yaqulu. Saya mendengar lebih dari satu para ahli tafsir berkata, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ay irtafa. Yang Maha Penyayang beristiwa di atas arsy, ay tinggi di atas arsy. Kalau berkata Ibnu Jarir di dalam ayat ini, apa kata Ibnu Jarir? Ala wartafa'a. Tuh, kalau dikatakan istiwa ditetapkan Wahabi, katakan Ibnu Jarir Tabari Wahabi. Yo. So, siapa? Oh. Ala wartafa. Ini makna yang sangat kuat ya, ala wartafa. Dan syawahid mereka di dalam menafsirkan ini, atau syawahidnya Ibnu Jarir At-Tabari di dalam ini, itu ada dari ucapannya para ulama, sahabat, tabi'in, dan atba'u tabi'in yang ma'ruf. Ya, syawahidnya sangat ma'ruf. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini jumhur ulama menafsirkan ketika bermutaaddi dengan al. Bahkan ya dikatakan apa? Ittifaq ya para ulama tadi. Wa min qala, sebagai mereka ada yang berkata sa'ada. Semana sa'ada? Baik. Ini wa hadza laisa bijahid, ini kurang bagus. Sebagai mereka ada yang berkata wa min qala istaqarra. Wa hadza ab'ad. Dan ini lebih jauh lagi maknanya. Ini faedah dari Syekhuna ya, bukan ana yang ngomong. Ana dapat faedah dari Syekhuna hafizahullah taala wa ra'ah. Jadi yang betul dan yang aman memang kita terjemahkan, kita maknai istawa dengan ala wartafa. Dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Albani
di dalam Mukhtasar Al-Ulu, Mukhtasar Uluwil Azim. Itu juga dijelaskan dalam perkara ini. Tentang tingginya Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya faedah tambahan, apakah istiwanya Allah Azza wa Jalla di atas arsy bimumasa amla? Apa artinya mumasa? Nyentuh enggak? Ya. Paham ya? Wah, jauh-jauh aja. Berkata sebagian ulama, istawa bila mumasah. Sebentar, na'am. Qad qala ba'd ulama istawa bila mumasah. Allah istiwa tapi tanpa mumasah. Titik ya. Walam ya'ti fi hadza itsbatun wala nafyun. Akan tetapi di dalam perkara ini tidak ada dalil yang sama sekali yang datang menafikan atau menetapkan. Wa hadhil ibarah yaskutu anha salaf. Dan ungkapan ini para ulama salaf itu tawakuf, berdiam diri ya, tidak komentar dalam perkara ini. Tidak ada yang mengatakan. Makanya Ali Ahmad berkata, la yajuzu an yuqalu istawa bimumasah. Tidak boleh kita katakan Allah istiwa dengan mumasah. Naam. Wallahu a'lam. Faedah tambahan lagi, walam yuwafiq fi istiwa'illahi ta'ala 'alal 'arsy illa al-kullabiyah wa mutaqaddim al-asy'ariyah wa mutaqaddimi al-asy'ariyah atau wal mutaqaddimul asy'ariyah bisa dibaca. Tidak ada yang sepakat tentang istiwanya Allah di atas arsy kecuali al-kullabiyah dan dari kalangan asy'ariyah mutaqaddimun serta mutaakhirun dari al-kullabiyah. Akan tetapi lakinnahum yufassirunaha, menafsirkan istiwanya Allah Azza wa Jalla bi annahu yaf'alu fi'lan 'alal arsy. Allah Azza wa Jalla melakukan suatu perbuatan di atas arsy, ya. Samahu istiwaan, yang Allah beri nama dengan istiwa. Setidaknya mereka menetapi Allah berada di atas arsy, ya, walaupun tidak dikatakan apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini adalah dari kalangan orang-orang ahlu at-ta'til. Ada pertanyaan? Ya, kita cukup dulu ya. Lahuna jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah rabbil alamin.